Halo, assalamualaikum semuanya. Baru sempat bikin video lagi karena satu dan lain hal. Dan ternyata di DM ataupun di komen-komen di YouTube itu masih banyak banget yang nanya soal varikokel. Nah, meskipun akhir-akhir ini tuh sering banget uploadnya tentang dia sering banget upload tentang dia, tapi ternyata masih banyak banget yang suka nanya, buat mau apa Jil? Masih banyak banget yang suka nanya soal si varikokel, dan pertanyaan terbanyak itu di DM dan hati-hati nah, di DM dan di komen itu banyak banget yang nanya, Ibu berapa lama sih akhirnya hamil setelah suaminya operasi varikokel? Kayaknya kalau aku nggak salah ingat, sebenarnya aku tuh pernah banget bahas ini dulu tapi di video yang di bawah-bawah kayaknya. Mungkin banyak yang nggak nonton video yang di bawah-bawah lah ya, video di awal-awal aku suka cerita di YouTube sini aja mau ikutan cerita di sini gitu. Jadi nggak apa-apa, aku jawab lagi. Berapa lama aku hamil dia setelah ayahnya operasi varikokel itu kurang lebih 3 bulan pasca operasi. Jadi operasi itu enak ya, alhamdulillah. Operasi varikokelnya itu kan 28 Maret kalau nggak salah, 28 apa 20 Maret, intinya bulan akhir Maret itu operasi. Nah, Juli itu aku udah hamil. Jadi, tapi ketahuannya di Agustus. Jadi pas Agustus itu ternyata aku udah hamil 3 mingguan lah. Itu berarti kan di Juli ya hamilnya. Jadi Maret, April, Mei, Juni, berarti 3 bulan pasca operasi varikokel itu aku hamil. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah eh, apakah itu hamilnya ikut program hamil lagi apa gimana gitu. Nah, kebetulan saat itu enggak lagi ikut program hamil karena seharusnya kan waktu itu kita lagi program hamil. Ternyata pas lagi program nggak boleh. Ternyata pas lagi program hamil itu kan hasil USG testisnya suami itu varikokel tuh kan. Nah, jadi dokternya menyarankan untuk operasi varikokel aja dulu, baru nerusin lagi nanti program hamilnya, karena objinnya ngerasa percuma kalau diterusin promil juga kalau misalnya si USG testisnya hasilnya masih varikokel gitu. Jadi kayak varikokelnya harus dibenerin dulu nih gitu, harus dioperasi dulu gitu kalau mau lanjut program hamil. Jadi objinnya bilangnya gitu. Nah, pada awalnya setelah operasi varikokel suamiku, rencananya 3 bulan pasca operasi varikokel kita baru mau datang lagi ke objin gitu, baru mau nerusin lagi nih gitu, apa yang harus langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Kan si suami udah nih operasi varikokelnya, kira-kira program hamil apa yang astagfirullah, kira-kira program hamil apa yang cocok untuk kami gitu. Nah, harusnya tuh gitu. Jadi kita udah ngejadwalin nih mau ketemu objin kita tuh di bulan Agustus, karena kan operasi Maret, kita mau jadwalin ketemu balik lagi ke objin itu bulan Agustus gitu, untuk nanya nih kira-kira program hamil seperti apa yang cocok untuk kami gitu. Karena awalnya waktu itu kita tuh pengen inseminasi gitu. Nah, ternyata masya Allah, alhamdulillah, nggak nggak sempet balik lagi ke objin, saya udah hamil gitu. Jadi belum balik lagi ke objin ternyata udah hamil. Jadi ya nggak ke objin, nggak progni lagi gitu, karena ya alhamdulillah udah dapet gitu. Jadi mungkin ya memang sudah waktunya, sudah dikasih rezekinya. Terus yang kurang baiknya juga udah dibenerin, udah diobatin. Ya semuanya masya Allah lah ya, mungkin udah rezekinya, udah waktunya saat itu hamil gitu. Jadi yang ini kehamilan alami gitu.
nggak pakai inseminasi ataupun bayi tabung ataupun apa gitu. Oke, semoga menjawab ya. Intinya untuk ayah-ayah, untuk suami-suami, untuk laki-laki di luar sana yang memang terdiagnosa varikokel seperti suamiku, nggak usah takut. Kalau memang masih bisa diobatin secara di luar operasi, alhamdulillah. Nah, tapi kalaupun misalnya jalan terakhirnya harus operasi, kayak nggak usah takut. Operasinya bukan di bagian testisnya, operasinya bukan operasi besar. Tidak ada efek apapun di suamiku sampai hari ini. Berarti sampai hari ini tuh dia udah 4 tahun pasca operasi ya, karena operasinya 2020. Gak ada efek samping apapun. Jangan percaya mitos-mitos yang bilang nanti kalau udah operasi tidak bisa ejakulasi dan apapun itu, enggak. Terus perbanyak konsul sama dokternya aja. Kalau memang ada beberapa yang masih mengganjal di hati, itu wajar ya, namanya mau melakukan tindakan operasi, tapi dikonsultasikan saja dengan dokternya gitu. Intinya nggak usah takut karena operasinya bukan di daerah testis gitu. Dan buat para mama-mama, ibu-ibu, istri-istri atau perempuan-perempuan yang pasangannya terdiagnosa varikokel, gak usah takut juga, gak usah panik. Ya mungkin panik ada, tapi ya gak usah kayak gitu juga. Gak usah segitunya juga, dalam arti tetap disupport suaminya, tetap disupport pasangannya, dikasih tahu kalau kayak semua itu bisa diobati, semua itu bisa diperbaiki, yang penting ikhtiarnya jangan ditinggalin. Karena apa ya, itu bukan namanya penyakit atau sakit kan, bukan maunya kita gitu, tapi qadarullah mungkin memang sudah seharusnya garisnya ya kita mengidap penyakit tertentu misalnya atau terdiagnosis tertentu. Jadi kayak ya udah dijalani bareng-bareng, diikhtiarin bareng-bareng. Semoga yang memang lagi menunggu garis 2, yang menunggu kehamilan pertamanya atau kehamilan kedua, ketiga, intinya menunggu kehamilannya, semoga Allah jawab doanya, Allah kasih rezekikan keturunan secepatnya. Semangat buat teman-teman semua. Bye, semoga menjawab ya. Assalamualaikum. Jil, assalamualaikum dong.